Maaf yang terlambat, episode 24. Sementara itu, di luar kamar Adam, tampak ayah dan Umi Bayu menunggu di luar. Kemudian datang Sherin. "Assalamualaikum, Umi, ayah," ucap Sherin. "Waalaikumsalam," ucap Hasan. "Sherin, lihat apa yang udah kamu lakukan pada Adam," ucap Rahma emosi. "Maafkan Sherin, Umi. Sherin gak sengaja berbuat seperti itu. Sebenarnya Sherin rindu sama Adam, mau ketemu, tapi Bayu gak izinkan. Makanya Sherin bawa Adam ke rumah," ucap Sherin. "Jangan pura-pura rindu. Kamu pikir Umi tidak tahu apa niat kamu itu," ucap Rahma. "Udah Lami, jangan ribut di sini. Ini kan rumah sakit," ucap Hasan. "Boleh Sherin masuk ketemu Adam?" tanya Sherin. "Di dalam sedang ada Rania dan Bayu. Dokter gak izinkan masuk ramai-ramai," ucap Hasan. Sherin terdiam mendengarkan omongan ayah Bayu. Sementara itu, di dalam kamar Adam, Bayu masih terus memberi semangat pada Rania. "Kamu gak boleh seperti ini, Rania. Kamu harus kuat. Saya juga harus kuat. Kita harus kuat untuk Adam. Kalau Adam tahu kamu sedih begini, pasti dia akan sedih juga," ucap Bayu. Rania hanya bisa menangis mendengarkan omongan Bayu. "Sekarang kamu pulang dulu, istirahat. Besok datang lagi. Saya percaya besok Adam masih menunggu kita." Akhirnya Rania mengangguk setuju untuk pulang dulu. "Adam, Mama pulang dulu ya. Besok Mama datang lagi," ucap Rania sambil mencium kening Adam. Kemudian Bayu mengantar Rania pulang. Di ruang tunggu mereka bertemu dengan Sherin. "Wow, bertahun-tahun menghilang, sekarang datang dengan air mata. Pura-pura sedih," ucap Sherin. "Sherin, kamu bisa diam gak?" ucap Bayu emosi. "Sudahlah Bay, aku tahu kamu stres mikirin Adam," ucap Sherin. "Kalau kamu datang ke sini mau melihat Adam, lebih baik kamu masuk. Kalau tidak, silakan kamu pulang," ucap Bayu. Lalu Bayu berkata pada Rania, "Yuk, saya antar kamu pulang." Kemudian Sherin pun masuk ke dalam kamar Adam, lalu berjalan ke samping tempat tidur Adam. Kemudian berkata, "Aku gak tahu apa yang spesial sama kamu, Dam, sehingga semua orang sayang sama kamu. Sampai papa kamu pun tidak ada waktu untuk aku," ucap Sherin sambil menatap tubuh Adam yang dipenuhi selang infus. Tak lama kemudian Sherin pun keluar dari kamar Adam. Di depan pintu masuk, Sherin berpapasan dengan Rahma dan Hasan. "Umi, ayah, Sherin pulang dulu ya," ucap Sherin. Tapi Rahma hanya diam sambil berjalan ke kamar Adam. "Ayah, Umi masih marah sama Sherin ya?" tanya Sherin. "Sabar aja, Umi marahnya gak lama," ucap Hasan. "Okelah kalau begitu, Sherin pulang dulu ya." "Iya, hati-hati," ucap Hasan.
Sherin mengangguk, kemudian langsung berjalan ke pintu keluar. Di tempat parkir, Sherin melihat Bayu dan Rania masih ngobrol. "Bay, saya minta maaf. Kalau bukan karena kebodohan saya, Adam tidak akan jadi seperti ini. Saya tidak akan memaafkan diri saya jika Adam pergi," ucap Rania menangis. "Rania, kamu jangan ngomong seperti itu. Ini sudah ketentuan dari Allah. Kamu jangan sedih, nanti Adam juga akan sedih," ucap Bayu sambil menghapus air mata Rania. Melihat adegan itu, Sherin langsung emosi. Dasar perempuan gak sadar diri," ucap Sherin dalam hatinya. Kemudian Bayu mengantarkan Rania pulang. Sesampainya di rumah, Rania terduduk di ruang tamu sambil menangis. Kemudian datang Sasa. "Rania, ada apa? Mengapa kamu menangis?" tanya Sasa. "Adam sedang kritis," jawab Rania. "Maksud kamu?" tanya Sasa. "Paru-paru Adam sudah dipasangi alat. Kita tidak tahu sampai kapan Adam bisa bertahan. Ini semua karena kebodohan aku," jawab Rania. "Kasihan Adam. Tapi aku gak paham maksud kamu. Mengapa kamu menyalahkan diri kamu sendiri?" ucap Sasa sambil memeluk Rania. "Adam sakit karena aku," ucap Rania menangis. Sasa hanya diam mendengarkan ucapan Rania dan tidak paham mengapa Rania menyalahkan dirinya sendiri. Keesokan harinya di kantor Raffi, tampak Raffi mencari Rania. "Rania mana?" tanya Raffi pada Sasa. "Rania ambil cuti, bos. Adam sakit, sedang kritis," jawab Sasa. "Adam? Oke, kalau begitu saya ke sana sekarang," ucap Raffi. "Maaf, bos. Menurut saya, bos gak perlu ke sana sekarang, karena Rania lagi bersedih. Nanti dia serba salah pula melihat bos dengan Pak Bayu," ucap Sasa. Raffi terdiam mendengarkan omongan Sasa. "Oke, kalau begitu," ucapnya. Lalu Raffi berjalan ke ruangannya. Kemudian Sasa menarik nafas lega. Sementara itu, tampak Rania datang ke rumah sakit bersama Putri. Di sana sudah ada Umi dan ayah Bayu. "Mi, Rania ada bawa bubur untuk Adam," ucap Rania. "Ran, Adam masih belum sadarkan diri, jadi belum bisa makan," ucap Rahma sedih. "Nggak apa, taruh aja di meja. Nanti kalau Adam sadar pasti dia lapar," ucap Hasan. Lalu Putri berkata, "Abang Adam, ini Putri datang bawa bubur," ucap Putri. Tapi Adam diam aja. Lalu Putri bertanya, "Mama, mengapa Bang Adam diam aja? Apakah Bang Adam tidur?" Rania mengangguk sambil menangis. "Mengapa Mama menangis?" tanya Putri. "Enggak, Mama enggak nangis," ucap Rania. Kemudian Rania berjalan keluar kamar dan duduk di ruang tunggu. Lalu menumpahkan semua air matanya. Gak lama kemudian datang
Bayu. Rania, kamu kan udah janji kemarin gak nangis lagi di depan Adam dan Putri, ucap Bayu. Kalau saya bukan ibu Adam, mungkin saya bisa tidak menangis, Bay, ucap Rania. Lagi pula Adam jadi begini karena kesalahan saya. Kamu jangan ungkit lagi cerita lama, nanti saya jadi emosi pula, ucap Bayu. Silahkan kamu marah, Bay. Kamu memang pantas marahin saya, ucap Rania menangis. Putri mana? Tanya Bayu. Putri ada di dalam. Dia sangat ingin ketemu sama Adam. Mau ngobrol dengan Adam. Tapi Adam udah gak bisa bicara, ucap Rania sedih. Kalau begitu sekarang kamu ikut dengan aku, ucap Bayu. Kamu masuk aja dulu ke kamar Adam, ucap Rania. Saya bukannya mau bawa kamu ke kamar Adam. Saya akan membawa kamu ke suatu tempat untuk memenuhi janji saya pada Adam. Janji ini harus terlaksana selama Adam masih hidup dan ada kamu, ucap Bayu. Rania memandang Bayu dengan bingung, tapi akhirnya mengikuti Bayu keluar dari rumah sakit, lalu masuk ke mobil Bayu. Kamu mau bawa saya kemana, Bay? Tanya Rania. Bayu tersenyum tapi gak menjawab pertanyaan Rania. Akhirnya mereka sampai di rumah orang tua Rania. Rania menatap Bayu tak percaya. Bay, kamu yakin membawa saya ke sini? Tanya Rania. Bayu mengangguk. Inilah yang saya janjikan pada Adam selama dia masih hidup dan ada kamu juga. Mungkin Adam tidak akan paham, tapi saya lega bisa menunaikan janji saya. Yuk turun, ucap Bayu. Lalu Rania turun dari mobil. Baik, apakah ayah dan ibu tahu kalau saya mau datang ke sini? Tanya Rania takut. Ayah dan ibu sudah lama menunggu kedatangan kamu dan udah memaafkan kamu, ucap Bayu. Rania seakan tak percaya mendengarkan omongan Bayu. Saya sering bawa Adam ke sini, makanya saya tahu kalau ibu dan ayah itu sangat merindukan kamu. Walaupun ayah kelihatannya galak, tapi hatinya sangat ingin ketemu sama kamu, ucap Bayu terharu. Welcome home, Rania. Mari masuk. Lalu Rania berjalan memasuki rumah. Di ruang tamu sudah menunggu ayah dan ibunya. Assalamualaikum, ucap Bayu. Waalaikumsalam, ucap Safia. Ibu, maafkan Rania, ucap Rania sungkeman sambil memeluk ibunya. Bayu tak tahan menahan rasa haru melihat pertemuan ibu dan anak yang sudah terpisah selama 7 tahun. Kemudian ketika ingin menyalami ayahnya, Rania ragu-ragu karena ayahnya hanya diam dan tidak bereaksi apa-apa. Akhirnya ayahnya berkata, "Ayah tahu selama ini ayah yang salah. Seharusnya ayah tidak mengusir Rania." Rania kaget mendengarkan omongan ayahnya. "Bukan ayah, Rania yang salah. Maafkan Rania," ucap Rania lalu memeluk ayahnya. Sebenarnya Rania udah lama mau membawa Putri ke sini, ucap Rania. Putri? Siapa Putri? Tanya Safia. Putri itu anak Rania ya, jawab Rania.
"Apakah Rania sudah menikah lagi?" tanya ayahnya. "Bukan ya, Putri itu anak Rania dengan Bayu," ucap Bayu. Ayah dan ibu Rania bingung mendengarkan ucapan Bayu. Dulu waktu Bayu menceraikan Rania, dia sedang hamil Putri. Kemudian dia berjuang membesarkan Putri seorang diri, ucap Bayu. Lalu Safia memeluk Rania. "Maafkan ibu Rania, maafkan ayah juga. Kami membiarkan kamu menanggung beban ini sendiri," ucapnya. Sementara itu di rumah sakit tampak dokter sedang memeriksa Adam, didampingi Rahma dan Putri. Setelah dokter keluar, Putri berkata, "Nek, kapan Bang Adam bangun? Putri mau main sama Bang Adam," ucap Putri. "Abang Adam sakit sayang," ucap Rahma. "Kalau abang sakit, biar Putri yang jaga," ucap Putri. Lalu Rahma memeluk Putri terharu. Sementara itu Rania dan Bayu bersiap-siap pamit dari rumah orang tuanya. "Nanti kalau Adam udah sembuh, Rania dan Putri tinggal di rumah ini ya," ucap Safia. "Iya Bu," jawab Rania. "Ayah dan ibu udah gak sabar mau ketemu sama Putri," ucap ayah Rania. Rania dan Bayu tersenyum mendengarkan ucapan ayah Rania. "Oke ya, kami pamit dulu, mau kembali ke rumah sakit lagi," ucap Bayu. Lalu mereka menyalami tangan orang tua Rania dan kembali ke rumah sakit. Keesokan harinya semua udah berkumpul di rumah sakit. Ada orang tua Bayu dan orang tua Rania, juga ada Sasa. Kemudian Bayu dipanggil oleh dokter. "Gimana perkembangan Adam, Dok?" tanya Bayu. "Pak Bayu, kami sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk Adam, tapi Allah berkehendak lain. Kondisi Adam udah semakin parah. Dia sudah tidak mampu bertahan. Sekarang Adam masih bernafas karena dibantu oleh alat bantu pernafasan. Kami mohon semua keluarga bersabar dan berdoa untuk Adam. Kalau keluarga sudah ikhlas melepaskan Adam, besok kita bisa lepaskan alat bantunya," ucap dokter. Bayu hanya diam mendengarkan ucapan dokter. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya ya. Silahkan like, komen, dan share channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.